Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan kita di pekan ke-12 ini. Nah, di pekan ke-12 ini, saya ingin melanjutkan dulu mungkin yang terakhir penjelasan terkait tugas proyek ya. Jadi kalau beberapa pekan lalu saya jelaskan pengujian terhadap data primer. Nah, sekarang adalah pengujian terhadap data sekunder gitu ya. Jadi data sekunder gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi soal di grup gitu ya. Jadi yang diwajibkan tuh bukan on cam ya teman-teman. Jadi kalau mau on cam nggak apa-apa alhamdulillah. Tapi kalau yang wajib itu nanti on mic gitu. Jadi maksudnya adalah kalau nanti ditanya ada orangnya langsung jawab gitu ya. Jadi jangan diem kelamaan gitu ya karena eh, pertemuan sebelumnya kelas yang pagi gitu ya itu seperti itu gitu ya. Nah akhirnya saya putuskan untuk rombel pagi tadi absensinya berdasarkan Zoom yang on cam saja gitu. Nah ya kalau kelas ini nggak tahu ya nanti gimana gitu ya. Kalau masih apa namanya sunyi gitu ya, tidak ada tanggapan apapun, itu mungkin akan sama gitu ya, tapi nanti akan saya lihat ke depannya gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di data sekunder itu, kayak kemarin di data primer itu kan kita menguji validitas dan reliabilitasnya gitu untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu telah valid dan juga telah reliable. Jadi konteksnya itu terkait sama instrumennya, itu adalah kuesioner ataupun tools lain. Nah, kalau sekunder itu kan sudah olahan gitu ya, sudah pasti valid dan juga sudah melakukan proses pengujian validitas dan juga reliabilitas gitu ya. Jadi itu tidak perlu kita lakukan lagi. Nah, yang dilakukan adalah uji asumsi gitu ya. Nanti ada beberapa uji asumsi yang umum digunakan gitu ya, yang umum. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti cari bisa ada lagi gitu ya, yang lebih banyak gitu ya, dan mungkin caranya pun bisa berbeda gitu. Oke, saya share screen dulu. Baik. Ya, jadi ini covernya. Kita lanjut. Nah, jadi data sekunder itu ya teman-teman, yang teman-teman ketahui, data sekunder itu adalah data yang didapat dari pihak lain gitu ya. Nah, di sini definisinya adalah data yang dikumpulkan oleh para peneliti dari suatu penelitian gitu ya. Jadi peneliti melakukan penelitian, kemudian ada datanya, nah kita bisa gunakan itu gitu. Lalu juga data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya gitu ya. Jadi jurnal-jurnal yang ada gitu ya, atau publikasi ilmiah gitu, ataupun yang non ilmiah pun itu bisa. Kalau yang ilmiah banyak ya, ada jurnal salah satunya, tesis, skripsi, proceeding dan lain-lain gitu ya. Yang non ilmiah itu apa gitu ya, atau yang non publikasi atau yang tidak dipublikasi gitu ya, itu juga bisa. Seperti bentuknya artikel, kutipan dan lain-lain itu bisa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dalam mengambil data sekunder kita harus tahu sumbernya. Sumbernya itu harus jelas dulu. Jangan sampai sumbernya kita nggak tahu gitu dari mana. Karena kekuatan data sekunder itu pertama dari sumbernya gitu. Jadi nanti ke teman-teman menggunakan data sekunder, pastikan sumbernya jelas. Nah, saya selalu bilang kan bisa diambil dari BPS ya. Tapi kalian jangan terpusat di BPS, teman-teman. Data sekunder itu bisa didapat dari mana saja. Bisa didapat dari instansi pemerintahan, gitu ya. Contohnya misalkan kementerian, gitu atau instansi pemerintahan lainnya, badan-badan lain, misalkan kayak KPU, LIPI itu punya badan litbangnya. Jadi dia mengeluarkan data juga, gitu ya, mengeluarkan hasil dari penelitian atau bahkan dari kuesioner yang dilakukan. Ataupun lembaga-lembaga lain, misalkan kayak Pemprov, Pemkot, atau Pemda, itu ada semua insya Allah. Jadi teman-teman tinggal cari aja, ya. Jadi banyak sekali. Lalu apa namanya, data-data tersebutlah yang digunakan oleh teman-teman dalam membahas tugas proyek. Jadi tugas proyeknya kan
harus menyesuaikan. Datanya harus menyesuaikan dengan tema atau judul tugas proyek teman-teman. Seperti itu. Oke, nah pengujiannya, jadi kalau di data primer tuh benar-benar diuji gitu ya tentang validitas dan reliabilitasnya. Tapi kalau data sekunder itu sebenarnya bukan pengujian yang valid gitu ya, karena ini kenanya uji asumsi gitu ya, istilahnya uji asumsi. Nah, kalau udah uji asumsi, berarti ini diasumsikan bahwa dia pertama normal, pertama multikolinialitas, terus tidak memiliki autokorelasi dan homoskedastisitas gitu ya. Jadi 4 pengujian ini gitu ya, pengujian normalitas, terus yang poin 2 uji multikolinialitas, autokorelasi dan heterokedastisitas itu dilakukan untuk melihat apakah data sekunder ini dapat fitness dari khususnya korelasi dan regresi gitu ya. Jadi ini relate sama pembahasan kita karena kita juga membahas tentang korelasi dan regresi kan, intinya seperti itu. Tapi yang kita ingin tahu apakah ini sesuai atau tidak gitu ya tentang hasil regresi. Hasil regresi kan yang teman-teman tahu adalah persamaannya. Nah, persamaan itulah yang dapat disimpulkan dari asumsi ini, pengujian asumsi ini layak atau tidak digunakan. Seperti itu. Kalau tidak layak artinya perlu perbaikan dulu. Perbaikannya apa? Ya perbaikannya dalam data sekundernya. Seperti itu. Oke, kita bahas coba satu-satu. Nah, uji normalitas gitu ya, itu adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur apakah data yang diambil dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Gitu ya. Jadi data yang kalian ambil itu berdistribusi normal atau enggak. Jadi berdistribusi normal itu maksudnya adalah kalau di intinya bentuknya seperti lonceng gitu ya. Seperti lonceng, kalau dia bentuknya seperti lonceng sempurna, berarti dia berdistribusi normal. Kalau dia tidak sempurna, atau konteksnya lebih landai gitu ya, itu juga masih termasuk normalitas. Jadi kalau yang ekstrim banget, karena ini kan asumsi ya, jadi teman-teman dapat menganalisis nanti hasil datanya dengan mengasumsikan bahwa ini berdistribusi normal atau tidak. Itu tinggal dijelaskan saja, tinggal dianalisis saja dari saat ini uji normalitas nanti dari output SPSS dilihat dari gambar, histogram, dan juga garis regresi. Seperti itu. Dari situ nanti bisa kita simpulkan apakah ini berdistribusi normal atau tidak. Oke. Lalu yang kedua ada multikolinialitas, gitu ya. Jadi digunakan untuk menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresinya. Nah biasanya ini multikolinialitas ini untuk berganda gitu, tapi nggak apa-apa kita gunakan, gitu ya. Nah, uji ini digunakan pada model regresi yang memiliki 2 atau lebih variabel independen, gitu ya. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independennya, gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa nih menggunakan regresi linear berganda, gitu. Karena kan saya minta 3 variabel, gitu. Tapi emang kombinasi sih. Tapi yang idealnya adalah 2 independen dan 1 dependen. Gitu. Tapi saya membebaskan kemarin, jadi ada juga yang 2 dependen, 1 independen gitu. Jadi kebalik. Oleh karena itulah dan juga kebetulan regresi berganda nggak saya bahas kemarin. Jadi memang tidak kita bahas dalam pelajaran ini. Jadi makanya tidak kita hitung gitu ya. Oke, nah jadi kita lanjutkan. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independennya. Jadi regresi yang baik tuh X1 sama X2 itu tidak memiliki korelasi. Artinya tidak memiliki korelasi ini bukan artinya nol ya, bukan. Jadi dia memiliki korelasi yang lemah gitu. Nah, itu dibolehkan. Itu akan membuat persamaan regresi dari regresi linear berganda itu menjadi baik gitu ya. Tapi kalau misalkan ada gitu ya. Jadi apabila dalam model regresi terdapat multikolinialitas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar gitu ya. Sehingga menyebabkan koefisien tidak dapat ditaksir dengan kecepatan yang tinggi. Nah, koefisien artinya adalah nilai taksirannya yang nanti akan dilakukan. Biasanya kan regresi seperti itu ya. Nah, jadi ini mungkin nanti cara output, karena kita basisnya adalah output, gitu, output dari software, nanti akan dijelaskan caranya. Mungkin ini ada kurang relevan gitu ya.
Nanti akan saya perbaiki sebelum saya upload. Lalu untuk uji autokorelasi, nah untuk ini adalah digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar data dalam variabel pada periode T dengan periode sebelumnya, gitu ya, pada model regresi. Jadi ini lebih ke sampelnya ya. Periode itu bisa juga termasuk sampel, gitu ya. Jadi sampel pertama dengan sampel kedua itu apakah memiliki korelasi. Apabila terdapat korelasi, maka terdapat problem autokorelasi, gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita mengambil pengamatan itu lebih baik kan random, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya nih saat pengambilan pertama dengan pengambilan kedua, gitu ya. Jadi itu akan membuat dua variabel menjadi independen, gitu. Tidak memiliki korelasi atau memiliki korelasi yang lemah. Jadi hasil yang dikeluarkannya pun nanti akan baik, gitu ya, karena tidak ada penjurusan, gitu ya, atau giringan. Makanya teman-teman nanti kalau misalkan nyebar kuesioner, jangan menggiring pertanyaan responden sesuai jawaban teman-teman, gitu ya. Biarkan saja mereka untuk menjawab apa yang teman-teman kasih, gitu ya. Jangan digiring. Oke, nah persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi, gitu. Jadi ini lebih baik kalau nggak ada atau tidak didiagnosa memiliki autokorelasi. Nah, autokorelasi di sini, gitu ya, menggunakan uji Durbin-Watson. Nah, ini tabel Durbin-Watson yang digunakan saat ini, gitu ya. Jadi untuk mempermudah, saya mencari beberapa tabel dan inilah yang saya pilih untuk dapat teman-teman analisis. Jadi sebenarnya ada beberapa tabel Durbin-Watson yang lain, gitu, tapi ini yang lebih ringkas, gitu ya. Jadi hanya tinggal melihat posisi nilainya saja dari 5 poin ini. Seperti itu. Jadi poin 1 itu tidak memiliki kasus autokorelasi, gitu ya. Untuk yang 2, 3 tidak dapat disimpulkan, artinya ragu-ragu. Ragu-ragu itu maksudnya seperti apa? Jadi antara ada dan tiada autokorelasinya, tapi masih kategori baik, gitu ya. Tapi kalau misalkan 4, 5 itu sudah terjadi autokorelasi. Berarti ini tidak baik terhadap persamaan regresi yang dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah uji heterokedastisitas, gitu ya. Jadi digunakan untuk menguji apakah ada atau tidaknya suatu penyimpangan. Nah, ini tentang residu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat garis regresi, kan nanti ada titik-titik ya. Nah, titik-titik itulah yang disebut sebagai data residu, gitu ya. Data residual atau data residu. Nah, semakin banyak data residual, maka dia akan dianggap sebagai heterokedastisitas. Tapi semakin sedikit dia akan dianggap sebagai homokedastisitas. Seperti itu. Nah, jadi mana yang lebih bagus, gitu ya. Jadi kalau untuk pengujian asumsi normalitas itu akan baik kalau dia berdistribusi normal, gitu ya. Jadi itu dianggap lolos datanya. Tapi kalau tidak, maka dia tidak berdistribusi normal atau tidak baik. Lalu untuk yang uji multikolinialitas itu adalah jika dia tidak memiliki, gitu ya, atau disimpulkan bahwa tidak multikolinialitas, gitu. Jadi dia memiliki independen, gitu ya, dari satu variabel dependen dengan variabel independen lainnya, gitu ya. Jadi kalau dia multikolinialitas atau didiagnosa multikolinialitas, berarti dia tidak lulus, gitu ya, tidak lolos, gitu ya, dalam pengujiannya. Lalu ini kalau dia memiliki autokorelasi maka tidak lolos. Nah, yang baik adalah dia tidak memiliki autokorelasi. Nah, terakhir dikatakan lolos apabila dia bersifat homokedastisitas. Gitu. Kalau dia bersifat heterokedastisitas maka dia tidak lolos, gitu. Karena banyak sekali data residu yang ada dari pengamatan yang kita lakukan. Seperti itu. Ya mungkin sampai sini ada teman-teman yang mau bertanya. Dipersilakan kalau ada. Silakan, Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar ya, Pak? Ya, terdengar. Pak, kan saya mau nanya, Pak, perihal data sekunder tersebut. Ini kan ada pengujian ya. Berarti misalkan ada pengujian itu, apakah data sekunder itu ada masa kayak kadaluarsanya enggak, Pak? Baik. Ya, jadi
data sekunder itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih tidak ada gitu ya. Data sekunder itu tidak ada masa kadaluarsa, tapi tergantung nanti dengan judulnya atau relevan nggak gitu dengan masalah yang teman-teman hadapi gitu. Kalau misalkan masih relevan masih boleh. Nah, terus oh ya saya lupa tadi. Kebetulan ada yang nanya. Jadi dari 4 asumsi ini gitu ya. Jadi lebih baik kan semuanya lolos ya. Gitu ya. Sama seperti uji validitas dan uji reliabilitas, dua-duanya harus lolos. Nah, kalau ini juga harusnya 4-4-nya lolos. Tapi karena konteksnya kita ini sedang belajar gitu ya, bukan sedang penelitian sesungguhnya. Jadi minimal itu lolosnya 2 gitu ya dari 4 uji ini. Gitu. Jadi kan ada uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi dan heterokedastisitas, minimal 2. Gitu. Minimal maksimal ya. Kalau misalkan yang nggak lolosnya lebih dari 2, jadi yang nggak lolosnya bolehnya hanya 2. Kalau lebih dari 2 atau bahkan semuanya nggak lolos, maka lebih baik datanya diganti. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi cari data lain gitu atau ditambahkan datanya gitu ya. Mungkin kurang, maka perlu ditambahkan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 yang tidak lolos itu nggak apa-apa. 1 nggak lolos juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ya mungkin ini karena tadi Budi nanya, jadi sambil saya jelaskan seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Iya. Baik, ada lagi? Oke, cukup ya, berarti kita lanjut ya ke pengolahan dengan SPSS. Oke. Nah, sebelum kita ke SPSS, ini masih data view-nya. Saya bikin datanya dulu gitu ya. Saya bikin datanya dulu di Microsoft Excel. Kita menggunakan range between. Ya, jadi kira-kira saja gitu ya. Datanya ada 15 sampel saya bikin. Oke, lalu jadi ada 3 variabel ya seperti teman-teman ya. Jadi nanti yang A ini dan B ini saya berikan nama X1 dan X2, sedangkan C itu adalah X3. Seperti itu. Oke, ini sampai terus. Oke, nah kemudian kita fix dulu, kita lakukan fiksasi agar nilainya tidak berubah. Oke, nah setelah itu kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Ini. Oke, lalu kita beri nama setiap variabelnya. X1 di lembar variable view, X2 dan ini Y. Lalu desimalnya kita bikin 0 saja ya, biar tidak mengganggu gitu ya. Kebanyakan angka. Ya, jadi nanti nilainya seperti ini. Oke, nah pertama kita cari apa namanya normalitas dulu gitu ya. Normalitas dulu dengan cara analisis, terus regression linear, gitu ya. Kita masukkan dulu variabel Y ke dependent dan juga X1 dan X2 ke independent. Jadi ini disesuaikan sama teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang variabel dependentnya 2, gitu. Berarti variabel dependentnya nanti ada 2 gitu ya dimasukin. Ini bisa nanti ini. Tapi biasanya kalau variabel dependentnya itu 2, berarti masukinnya satu-satu gitu. X1-nya Y1-nya dulu diproses, nanti Y2-nya diproses. Seperti itu. Oke, lalu kita ke plot. Ya, ini untuk melihat residu gitu ya. Jadi ini lebih ke apa namanya? Heterokedastisitas atau multikolonialitas gitu ya. Ini masukin ke Y, Z predict ke X. Kita buat histogram dan juga normal probability plotnya. Oke. Nanti kita oke. Oke, nah ini outputnya. Nah, outputnya pasti nanti akan ada banyak gitu ya. Ini output ANOVA mungkin nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, nah pertama kita lihat normalitasnya dulu. Nah, normalitasnya di sini gitu ya. Nah, ini termasuk berdistribusi normal ya, karena masih
membentuk lonceng, tidak. Tapi ini lebih rendah gitu ya. Masih rendah. Tapi ini masih kita asumsikan lah ya. Jadi teman-teman nanti memang nggak ada acuannya, teman-teman bisa menilai apakah ini sudah sesuai lonceng atau enggak gitu ya. Kalau menurut saya ini masih, tapi memang sangat landai gitu. Jadi ini masih dikatakan seperti itu. Atau bisa dilihat dari sini, dari normal PP plots of regression standardized residual. Seperti itu. Nah ini kan nanti kelihatan nih. Jadi data-data yang menjauhi gitu ya, menjauhi dari nilainya, nilai garisnya seperti itu. Oke, lah terus oke, nah scatter plot gitu ya. Nah ini nanti akan menguji, aduh sebentar ya. Lampu, Masya Allah. Oke, suara saya sudah terdengar lagi? Tes suara? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, oke. Ada, Pak. Ya, baik. Ini kebetulan lagi mati lampu ya, jadi agak gelap. Ya, jadi lanjutkan dulu, mungkin sedikit lagi nih. Jadi ini tentang heterokedastisitas gitu. Jadi yang baik itu adalah yang homokedastisitas, tapi kalau jadi bagaimana mengukurnya? Mengukurnya itu dari nih 0 gitu ya. Ini 0, acuannya di sini gitu ya. Jadi dia setidaknya berada di antara sini gitu ya. Dan dia berkumpul gitu. Nah, itu dikatakan sebagai homokedastisitas. Nah, kasus ini dia adalah heterokedastisitas gitu karena dia terpisah nih. Menyebar lah, bukan terpisah, menyebar seperti itu. Oke, nah. Ini adalah analisis tentang distribusi normal dan juga heterokedastisitas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke autokorelasi dan satu lagi tadi adalah bentar. Tadi multikolinialitas gitu. Oke. Ini selanjutnya kita analyze, masih regression, terus linear. Nah, terus ini kan masih sama. Nah, ini pilih statistik. Ini Durbin-Watson untuk melihat autokorelasi, part and partial correlation, dan collinearity diagnosis untuk melihat multikolinialitas. Oke, nah nanti hasilnya Durbin-Watson tuh di sini. Saya ganti dulu. Oke, nah jadi teman-teman bisa lihat di summary, model summary B itu ada pojok itu namanya ada Durbin-Watson 2,58 atau 2,5 gitu ya. Nah, 2,5 itu masuk ke bagian mana? Kita lihat dulu. Ya, 2,5 itu masuk ke sini. Poin 3, 2,35 sampai 2,79. Berarti tidak dapat disimpulkan. Nah, artinya ragu-ragu gitu ya. Jadi dia ada dan tiada terhadap korelasi, dan ini masih dikategorikan bagus atau layak seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah dari output ini. Jadi koefisien di sini ini dilihat dari nilai kolom paling kanan, collinearity statistik itu ada tolerance dan juga VIP. Nah, tolerance itu jika nilainya lebih dari 0,1, maka dia dianggap sebagai multikoliniaritas seperti itu. Tapi kalau misalkan dia di bawah 0,1, maka dikatakan dia tidak multikoliniaritas gitu ya. Ini teman-teman bisa pilih antara tolerance atau VIP. Nah, VIP-nya dia harus di bawah dari 10,0 gitu ya.
Seperti itu. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini berarti bersifat multikolinearitas. Seperti itu antar variabelnya. Kita variabel X1 dan juga X2 yang sedang dilakukan. Seperti itu. Nah, jadi itulah penjelasan dari beberapa uji asumsi di data sekunder. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, ada? Atau tidak? Oke, ya kalau nggak ada, ini. Saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Itu kalau misalnya hasil uji autokorelasinya tadi yang ragu-ragu, itu kita perlu nguji lagi nggak, atau biarin aja gitu? Nggak apa-apa sih, kalau dia masih Kalau hasilnya tadi yang poin 2, poin 3 itu nggak apa-apa, masih boleh gitu ya, masih layak lah, istilahnya masih layak datanya digunakan. Jadi yang kalau perlu diganti adalah kalau dia memiliki autokorelasi. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Ini, maaf ya, saya matiin kamera sama nggak stabil nih. Kalau datanya bertipe string, kalau string nggak bisa Wildan. Jadi, dan juga kalau string itu pun bukan data kalau di statistika. String itu adalah variabel, biasanya variabel. Karena di statistika itu semua harus dirubah jadi angka, gitu ya. Jadi kalau mau datanya tipe string, mungkin kamu bisa membuat peringkatan dalam pengambilan data string tersebut, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah berhadapan dengan kuesioner yang setuju, sangat setuju, nah itu kan salah satu data string yang diperingkatkan, ya agar kita tahu penilaian orang terhadap pernyataan itu apa, seperti itu. Nah di SPSS pun juga sama, jadi tidak bisa data string diolah setahu saya. Misalkan data string misalkan tentang jenis kelamin gitu ya. Nah, data stringnya itu pun harus dirubah dulu menjadi 1 dan 2 misalkan, atau 0 dan 1. Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, nah ini SI berapa ya? Dari berapa sampai berapa? SI 9 ya, sampai 16 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Coba saya mau tanya ya, SI 9. Coba ini Ahmad, ini tentang proyek ya. Saya mau nanya tentang proyek, kan ini udah minggu ke-12. Sudah 2 minggu lagi lah pengumpulan, jadi saya mau tahu sudah sampai mana progresnya. Coba kelompoknya atas nama ketua kelompok Ahmad Fadliansyah. Ada nggak? Iya, Pak. Oke. Ahmad sudah sampai mana progresnya, Ahmad? Lagi ingin buat pertanyaan-pertanyaannya sih, Pak. Oh, kamu udah pakai data primer berarti? Iya. Oke. Variabelnya? Kenapa, Pak? Variabel bebasnya kamu ada 3. Iya. Zona daerah, jenis provider, jenis kuota provider. internet. Iya, jenis kuota internet. Oke, terus Y-nya itu adalah apa nih? Suatu variabel akibat yang dipraduga. Apa variabel apa? Y-nya apa Y-nya? Oh, kegiatan belajar jarak jauh. Betul, Pak. Oke, nah cara ngukurnya gimana? Udah tahu belum? Zona daerah tuh apa yang mau kamu dapatkan? Zona daerah tuh kayak kan ada daerah-daerahnya aja tuh, Pak ya. Hmm. Nanti paling kita yang di
di daerah Jakarta doang nih misalnya. Ya. Dan nanti daerah Jakarta apa aja gitu. Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu. Gini, mungkin sekalian di ini ya sama teman kelompoknya. Nah, yang kamu maksud, yang tadi kamu jelaskan itu sepertinya lebih tepat ke variabel. Nah, variabel itu, jadi yang saya tanya itu sampelnya itu nanti kamu ngambilnya gimana gitu terhadap variabel zona daerah ini. Kalau kamu jelasin zona daerah misalkan di Jakarta nanti ada apa-apa, nah itu bukankah itu berarti kamu atau juga mungkin kamu mengambil data di seluruh Indonesia gitu atau enggak? Enggak sih, Pak. Enggak kan? Nah, berarti agak sulit menurut saya untuk kamu lakukan itu karena zona daerah atau coba deh yang lebih mudah nih. Jenis kuota internet gimana kamu? Sampelnya siapa? Atau sampelnya apa? Gimana Pak tadi, Pak? Jenis kuota internet. Kalau jenis kuota internet itu sampelnya siapa atau apa? Yang pelajar gitu, Pak, mahasiswa. Oh, pelajar. Ini teman-temannya boleh bantu loh ya. Bukan Iya. bukan Ahmad doang ya. Ahmad memang ketua kelompok tapi bukan tanggung jawab dia gitu. Jadi boleh teman-temannya bantu. Mahasiswa NF. Oh, berarti variabelnya mahasiswa NF. Oke. Ya berarti nanti jawabannya kuota malam gitu ya. Kuota malam, terus paket sakti gitu-gitu bukan? Atau gimana? Ya, kota buat Zoom kan ada kuota Zoom. Iya, maksudnya kayak gitu Iya. maksudnya. Kayak kuota Zoom, kuota sosmed gitu-gitu. Betul Iya, nggak? Pak. Oh, oke. Kalau jenis provider, sampelnya kan sama ya, berarti sampel juga mahasiswa juga ya? Iya, Pak. Oke, nanti jawaban yang diharapkannya apa? Jawaban yang diharapkannya apa? Ini teman-teman yang lain boleh nih, ada Zakia nih yang lagi lihat apa namanya berkasnya. Bingung ya pasti ya Ahmad ya. Kalau bingung Ya, bilang Pak, aja masih Mat. bingung, Pak. Hah? Masih bingung, Pak. Iya, Pak, Ya masih bingung. kalau bingung bilang aja, jangan diem. Kan jadi saya nggak tahu. Ya jadi gini Mat, kalau mungkin nanti jadi evaluasi kelompok kamu ya, coba dipertimbangkan. Gini, kalau dalam pengambilan data itu kita harus tahu sampelnya siapa, terus data yang diharapkannya itu apa, atau data yang nanti akan dihasilkan itu apa. Nah, kalau variabel jenis kuota internet gitu ya, ini satu aja saya ambil, sampelnya udah benar mahasiswa, tapi yang kamu ingin dapatkan atau jawaban yang kamu ingin dapatkan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur atau tidak dapat dirubah ke nilai gitu loh. Kayak paket malam gimana kita mendefinisikannya. Terus paket Zoom kita mendefinisikannya gimana. Kan kalau paket Zoom kemudian nanti diolah ke statistik deskriptif itu nggak bisa. Bener nggak? Apalagi nanti diolah ke korelasi dan regresi itu juga nggak bisa. Seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu cara nanti dapat datanya gimana dan apakah data yang nanti didapat bisa diolah atau enggak. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar membuat variabel, tapi juga variabel ini jawaban yang ingin kalian tawarkan atau kalian harapkan tuh apa dan apakah jawaban tersebut bisa diukur atau bisa diolah atau enggak gitu. Nah, itu satu, apalagi nanti variabel zona daerah gitu ya. Jadi kan kamu nanti akan tanyain ke teman-teman kamu kan. Kamu zona daerahnya di mana gitu ya. Seperti itu enggak? Iya, ditanya, Pak. Iya. Jadi seperti itu Ahmad dan teman-teman kelompoknya. Coba nanti didiskusikan lagi ya. Seperti itu. Siapa? Atau kuesionernya udah ada belum? Belum, Pak.
Belum ya? Oke, coba dikebut ya, dikebut. Karena ngambil data tuh nggak mudah ya. Jadi kalau data primer, kalau data sekunder saya masih, oh ya udah nggak apa-apa. Karena kan data sekunder itu ketika sudah dapat ya udah tinggal ambil gitu. Tapi kalau data primer kan pertama perlu ada, kemarin sudah saya jelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan kuesioner, perlu ada evaluasi, terus nanti perlu ada pretest. Pretest itu adalah nyebarin dulu ke beberapa orang. Nah, termasuk saya gitu ya, untuk nanti saya bisa lihat apakah saya ngerti nggak nih terhadap jawab pertanyaan yang kamu tanyakan di kuesioner. Kalau enggak kan nanti saya kasih masukan, ini saya nggak ngerti nih bagian sini gitu kan. Jadi kalian perlu perbaiki dulu. Nah, sebelum penyebaran sesungguhnya. Seperti itu ya. Jadi nanti tolong dikebut. Oke, Pak. Coba selanjutnya SI 10. Ini kelompoknya Mila, yang ketua kelompoknya atas nama Mila. Ada? Ada, Pak. Baik. Mila, bentar, saya ini. Sudah sampai mana progresnya, Mila? Mungkin ini ya, penelitiannya kan menggunakan ini, Pak. Apa namanya? Ntar tuh, Pak. Apa primer, sekunder? Iya, kita pilih dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Iya. Oke. Ya, Mungkin lebih ke pertanyaannya gitu ya, Pak. Kalau primer, ya menggunakan kuesioner biasanya. Kalau sekunder kan kamu ngambil dari data gitu ya. Kamu sekundernya dari mana ngambilnya? Nah, belum, Bapak, masih nyari-nyari. Oh gitu. Coba dicari-cari nih sama teman-teman kelompoknya. Nah, ini juga variabel bebas. Nah, ini juga kamu variabelnya masih belum ini ya? Atau udah ada update nih, saya lagi lihat laporan kamu. Apakah udah ada updatean dari progresnya atau masih sama seperti ini? Mungkin belum ya, Pak. Soalnya beda lagi kita bikinnya. Oh gitu, oke. Ya udah, nanti saya coba tunggu progres berikutnya ya. Siap, Pak. Baik. Oke. Oke, terima kasih Mila. Iya, Pak. Terima kasih kembali. Terus coba SI 13 nih, Mahdi. Atas ketua kelompok Mahdi, Kang Gusti. Ada Mahdi atau teman-teman kelompoknya boleh mewakilkan? Mahdinya nggak masuk, Pak ya? Iya, apakah yang lain juga boleh? Ini Budiman ya? Iya, Pak. Apakah Budiman ya? Oke, Budiman mungkin bisa mewakili. Jadi sudah sampai mana progresnya, Budiman? Untuk progresnya yang sampai kemarin dikumpulin itu, Pak, yang apa? Sampai untuk apa? Pengumpulan datanya sedang berjalan ya, Pak. Soalnya kan kita ngambilnya pakai apa? Kuesioner, Pak ya. Jadi sambil berjalan gitu, Pak. Sudah disebar? Udah, Pak, udah pas awal disuruh bikin proyek kan langsung kita ini mau ngambil ini data perihal aplikasi ya berapa gitu online shop ya. Jadi kita langsung bandingin terus ngambil data sekundernya gitu, Pak. Tapi belum direkap sih, Pak, belum diambil. Oke. Untuk kuesionernya sudah konsul ke saya belum atau sudah ke pretest dulu belum ke teman-temannya? Kalau ke teman-teman yang mana, Pak? Ya teman-teman ya siapa, teman kelompok lain gitu misalkan. Atau udah di pretest dulu nggak atau pernah dikirim ke saya nggak? Sebentar, Pak. Kuesioner. Kayaknya udah pernah nanya, Pak, ya soal itu ya. Kayak misalkan ngebandingin apa sih namanya kayak toko 1 dengan toko 2 gitu, Pak. Atau Iya. mungkin nanti boleh saya kirim juga ke Bapak sambil. Iya, maksudnya kan gini, Budiman dan teman-teman, saran saya kalau memang kuesioner coba di-share dulu ke minimal saya lah minimal. Kalau kalian mau sebar ke teman-teman ya nggak apa-apa, nanti kan teman-teman bisa ngasih feedback ya. Karena gini, khawatirnya pertanyaan yang kamu ajukan itu kurang tepat. Jadi kamu sebarinnya jadi percuma gitu. Jadi nggak ada yang didapat. Paham nggak? Iya, paham, Pak. Iya, jadi khawatirnya kamu udah nyebar nih banyak. Terus abis itu ternyata datanya atau kuesionernya ada yang salah. Gitu. Atau kuesioner yang kamu udah sebar,
itu ternyata ada pertanyaan yang tidak diharapkan, jawaban yang tidak diharapkan gitu. Ya mungkin seperti itu sih, khawatir saya. Gitu. Oh iya. Jadi, Berarti ini Pak, sekalian bertanya Pak, tadi Pak juga nanya. Berarti kan kalau misalkan seperti itu Pak, apakah itu ada evaluasi apa namanya? Ya, misalkan pengevaluasian dari pengambilan data tersebut gitu Pak? Atau harus benar-benar diganti datanya atau bagaimana? Jadi kalau kuesionernya salah, jadi pertama kan kita harus buat dulu kuesioner yang tepat, ya kan? Kemudian kuesioner yang tepatnya pun itu belum tentu nanti valid dan reliable. Kalau nanti dia tidak valid dan tidak reliable, solusinya adalah ambil data ulang atau kita hapus pertanyaannya itu, gitu kan? Jadi akan menghilangkan variabel per pertanyaan itu gitu ya. Jadi ada 1-2 yang hilang gitu. Tapi misalkan nanti ternyata kuesioner yang kurang tepat, nah berarti ya harus bikin ulang dan sebar ulang gitu. Ini kamu populasinya apa? Apa Pak? Ngambilnya ke siapa? Nyebarnya ke siapa? Tadinya kan kita apa untuk mahasiswa aja Pak ya yang di NF ya. Tapi lihat karena kan untuk tadinya kita mau ngambil umum Pak. Tapi kan karena umum kan jadi terlalu banyak Pak ya. Betul. Terus karena kan yang menggunakan aplikasinya juga kan pasti banyak ya. Konsep-konsep itu, jadi kita ngambilnya cakupan mahasiswa aja Pak. Itu juga angkatan kita aja gitu Pak. Enggak sih bener mahasiswa NF aja sih yang masih aktif. Oke deh, itu udah bener sih tahap-tahapannya. Cuma nanti kuesioner moga-moga nggak ada masalah ya. Nanti saya share Pak ya. Ya boleh, nanti coba saya baca. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang perlu dikasih masukan ke kelompok kamu, nanti akan saya sampaikan. Seperti itu. Sama satu lagi Pak. Iya. Mungkin nanti kita juga minta kayak penjelasan sama contoh data yang reliable dengan itu gitu Pak. Jadi misalkan supaya menyusun si kuesioner ataupun angket gitu ya, supaya reliable sama proposal kita gitu Pak. Oke, boleh. Ya nanti coba saya susun dulu ya. Iya Pak, makasih Pak. Baik. Oke, sama-sama. Oke, satu lagi coba. Satu lagi siapa ya? Kelompok SI 16 kali ya. Nabil Hakim. Wah, atas nama ketua kelompok Nabil Hakim. Wah, ini belum dibuka nih. Nabil Hakim ada? Wah, Nabil Hakim nggak ada nih. Saya sekelompok Pak sama Nabil Hakim. Nah iya, benar-benar Rodi ya. Ya, ini yang dikirim linknya belum di open, artinya belum dirubah settingannya. Oh gitu Jadi ya Pak. dirubah ya. Boleh kirim ulang Pak? Nggak usah, dirubah aja. Jadi link yang kamu kirim kemarin, kamu buka di drive-nya, nanti kamu saat di-share, itu kan nanti ada pilihan, ganti ke anyone can open with the link, gitu. Siapa? Seperti itu. Ya udah ya, deh ya. Lanjutin. Saya coba next dulu ya. Yang lain. Ini saya random aja ya, karena kalau satu persatu agak lama. Coba Agil. Agil ada? Kelompoknya Agil, ada teman kelompoknya yang di sini. Ada Agit, sorry. Maaf kok Agil. Agit, ada Amina. Iya Pak, hadir Pak. Maaf ya Agit ya. Iya Pak. Pak Agil. Ya, sudah sampai mana progresnya Agil? Git. Kemarin Pak ada pertanyaan dari kelompok saya yang belum dijawab oleh Bapak Japri Pak, mohon maaf sebelumnya. Baru atau udah lama? Udah lama pertanyaannya Pak, soal bab 2 tentang profil Pak. Oh, maaf ya, belum kayaknya jawab. kelewat deh. Ya, jadi gini Pak, kan kemarin ditanyakan karena kami respondennya mahasiswa Pak, bukan hanya dari satu kampus tapi beberapa kampus Pak. Nah itu bagaimana ya Pak tentang profilnya? Oh iya, saya ingat nih ya dengannya kayak gini. Iya itu Pak. Ya, jadi respondennya ya ada berapa kampus? 2 atau sekitar 5 Pak. Lupa, agak banyak Pak. Itu di kota yang sama? Gimana Pak? Di kota yang sama? Di kota Jabodetabek Pak paling banyak. Oh Jabodetabek. Nah mungkin ada juga di Aceh atau dua orang.
Waduh, Aceh agak repot tuh. Kalau Iya. mau gini, agar datanya terkelompok gitu ya. Jadi pertama, kamu apa namanya, sejabodetabek dulu aja, agar nanti profilnya itu adalah kampus swasta dan negeri gitu. Kalau misalkan ada negeri di Jabodetabek, nanti kamu jelasin aja kayak gitu. Jadi nanti kamu lebih jelasinnya ke ini, apa sih namanya, ada tuh kalau di kementerian tuh penanggung jawab wilayah-wilayah. Nah, itu kamu bisa jelasin perihal itu. Oh, kayak core gitu ya? Kayak Ya, kayak Korwil atau apa ya? Saya lupa istilahnya apa ya. Nanti coba kalau saya ingat saya WA deh. ya pasnya penjelasan itu jadi gimana? Kayak gimana Pak? Mohon maaf belum mengerti Pak. Nah, jadi gini, urutannya, kamu pertama jelasin dulu tentang Kemendikbud lah ya. Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan, kemudian itu membawahi PT, nanti kamu jelasin PT-PT yang ada di Jabodetabek, khususnya yang kamu ini, apa namanya, yang mengisi kuesioner kamu, seperti itu. Oke, Paham nggak? Oke, Ya, jadi paham, seperti itu aja sih batasnya. Karena emang banyak gitu kan kamu kan. Nah, terus yang di luar Jabodetabek kalau bisa di-delete dulu aja. Oke, Mohon baik. maaf gitu ya. Jadi biar Iya, nggak Pak. terlalu luas gitu. Oke, baik. Ya. Mungkin nanti bisa saya sebar ulang lagi Pak. Mungkin kalau kekurangan data juga. Iya, siap-siap nggak apa-apa. Dikit Oke, kan ya, yang di luar Jabodetabek itu dikit ya. dikit Pak. Paling banyak Jabodetabek Jabodetabek. Ya, Jabodetabek iya. Ada Banten satu orang. Nah, itu Banten gitu-gitu deh. Ya udah. Satu lagi Pak, bertanya Pak, tentang adik teman saya yang menjawab bab 3 Pak, tentang flowchart alur Pak itu dijelaskannya dari mulai mana Pak? Apa dari mulai pengajuan proposal atau dari pengambilan data atau bagaimana Pak? Boleh dari pengajuan proposal. Jadi alurnya dari proposal, kemudian nanti lanjut sampai terus, akhirnya adalah kesimpulan. Oke, baik. Dibuat sesuai pemahaman teman-teman dulu aja. Oke. Terima kasih Pak. Nanti mungkin kalau bingung lagi mungkin saya tanya saja Pak ya. Iya. Nanti maaf ya. Iya Mungkin Pak. lewat. Iya tidak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik. Siap. Oke, alhamdulillah ya. Berarti untuk kelas ini alhamdulillah ya. Ini teman-teman dapat bocoran dari kelas sebelumnya apa gimana nih? Emang apa sebenarnya aktif? Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak Pak. Ya karena ya kelas yang rombel sebelumnya sedikit saya omelin lah gitu. Habisnya sepi sendirian. Saya tanya berapa orang. Tadi kan ada satu orang yang saya panggil tapi enggak jawab, ya udah gitu. Kalau tadi ada 3 orang kali ya. Saya panggil nggak ada. Orangnya ada tapi nggak mau jawab. Gitu. Jadi makanya saya putusin absennya dari Zoom. Nah kalau kalian absennya tetap pakai link form ya. Form yang saya kirim di kolom chat. Nah ini link download SPSS-nya. SPSS saya coba berikan. Nah tolong di save gitu ya. Jadi nanti juga sebenarnya saya akan kirim sih di Elena sama di grup. Tapi nanti ini tolong di save saja. Nah untuk SPS ini saya ingatkan ya. Jadi saya memberikan bukan yang original gitu ya. Bukan original license dari sananya. Jadi teman-teman bagi yang memang tidak nyaman dengan hal itu nggak apa-apa, nggak usah pakai SPSS. Masih banyak sebenarnya kalau mau diekspor sebenarnya bisa pakai Excel, gitu ya. Durbin Watson tuh bisa, scatterplot tuh bisa, terus juga yang histogram itu juga bisa sebenarnya. Tinggal diekspor aja, nanti bisa mendapatkan. Sebenarnya tidak harus SPSS seperti itu. Tapi karena saya lagi ada SPSS dan belum sempat ekspor gitu ya. Jadi saya jelaskan SPSS. Mungkin nanti ke depannya coba saya explore di Excel gitu ya, biar teman-teman ada opsi bisa pakai Excel atau SPSS seperti itu. Oke, nah mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oke, silakan. Budiman dulu deh. Pak, bukan perihal materi sih Pak. Iya. Saya cuma ingin konfirmasi Pak. Apa kan absensi yang ke-9 ya Pak? Saya dapat apa? Itu maksudnya ini apa? Untuk absensinya itu lewat link juga atau bagaimana Pak? Bukan 9 tuh yang mana ya? Yang kuis ya? Kan Pak yang mana? Itu pakai form juga kalau nggak salah ya. Itu masih form Git. Git boot. Iya, 9 tuh pakai. Jadi yang nggak pakai form tuh yang pekan 8.
pekan 8 itu lewat kuis. Oh, yang ini bukan Pak, yang pengumpulan proposal laporan proyek atau yang mana Pak? Iya, kalau 9 itu yang pengumpulan. Oh, itu masing-masing Pak. Iya, enggak. Jadi kalau yang pengumpulan itu, yang pekan 9 itu, yang ngumpulin proyeknya hanya ketua kelompoknya, tapi absennya masing-masing gitu. Oh. Tapi kalau untuk yang pekan 8 itu kan mengerjakan kuis ya. Nah, itu dengan mengerjakan kuis, kalian sudah terhitung absen gitu. Iya, Kayaknya kelewatan ya. mungkin saya, iya kayaknya Pak. Tapi Oke, itu ya. biasanya link Nah, ini masih ada Pak ya, yang saya heran gitu Pak. iya. Jadi memang kalau sudah terlewat saat ini tidak ada isi ulang absen ya sementara ya. Mungkin ya seperti semester lalu, nanti saya rekap dulu apakah banyak nggak nih yang memang bolong-bolongnya dari teman-teman. Kalau memang banyak, ya nanti saya adakan perbaikan absensi gitu. Ini sih Pak. Biasa. Apa? Mm-mm. Itu saya sering ini Pak, mungkin sedikit ini Pak ya, Pak, dibicarakan. Mm-mm. Kan sering terlewat karena ini Pak, kan biasanya apa nih Pak, kata Bapak kan ngirim tugas ataupun ini suka malam Pak ya. Nah itu kadang pas udah malam tuh saya suka kelewat gitu Pak, jadi nggak kecek lagi. Oke. Ya jadi memang beberapa minggu ini setelah UTS untuk form absensi itu saya perpanjang sebenarnya. Tapi kalau sebelum UTS kan di hari yang sama ya. Misalkan kalian Jumat, batas akhirnya sampai Jumat malam. Nah untuk absensi pekan ini, pekan kemarin juga sampai Minggu kan ya. Nah sekarang absensi pekan ini sampai Sabtu malam gitu. Jadi coba disempetin aja dulu atau isi aja dari sekarang gitu ya. Jadi biar nggak lupa karena isi absen kan nggak banyak ya. Jadi biar nggak lupa aja sebenarnya gitu. Jadi karena saya jarang ada tugas, apalagi setelah UTS nih kemungkinan minim tugas gitu ya. Jadi lebih ke materi sama ngebahas sama tugas proyek aja seperti itu. Baik Pak, itu saya Pak konfirmasi itu aja sih Pak. Iya. Oke Budiman. Jadi nanti kalau memang ada nanti ada perbaikannya di akhir ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Ya. Agit, jadi bertanya? Ya Pak, terakhir Pak, apa namanya untuk deadline ini kapan ya Pak ya? Deadline apa Git? Pengumpulan tugas laporan ini Pak. Oh, sampai pekan 14. Pekan 14. Iya. Pekan 14 itu terakhir. Berarti sebelum UAS ya Pak ya? Iya, betul. Sebelum UAS. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Git. Oke. Ya, baik. Cukup ya. Mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa japri ya. Untuk saat ini saya cukupkan dulu. Wih, ini apa ini? Tuku Fikri, kenapa Tuku? Ada yang mau disampaikan? Kayaknya dia nggak sadar nih share screen. Oke, saya close dulu ya. Tunggu ya. Oh, Muhammad Fatih, silakan. Pak, saya Iya. Muhammad Fatih dari SI09 izin bertanya Pak. Ya, silakan. Lebih ke ini sih Pak, bukan ke materi, maksudnya lebih ke cara belajar ya Pak. Saya masih gimana ya? Kalau statistik gini masih susah masuk ya Pak. Kira-kira ada tips and trick gak Pak buat biar gampang masuknya gitu Pak? Pelajarannya biar lebih mudah Ya, paham. tapi materi sebelum UTS kamu paham? Insya Allah paham Pak. Oh, Sampai berarti yang, hanya sampai yang mana? yang probabilitas lah. Yang Oh, tugas-tugas kemarin bisa. Sampai probabilitas ya. Oke. Ya memang distribusi kemarin memang sangat singkat sih, saya akuin gitu ya. Nanti ya cuman nanti coba saya jelaskan buat video pembelajaran yang lebih detail kali ya, agar teman-teman lebih paham. Ya memang kalau statistik itu apalagi sudah masuk ke materi distribusi itu memang rada sulit karena biasanya ada pengujian gitu ya, dan juga ada nilai-nilai yang ini nyarinya dari mana nih gitu kan ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin nanti ke depannya coba saya buatkan ya Fatih ya. Seperti itu sih. Itu upaya dari saya sih sebenarnya. Pak, terima kasih Pak. Iya.
Nanti kalau memang itu belum paham juga, ya mungkin nanti coba kita cari solusi lain. Seperti itu. Oke. Siapa? Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman semua sudah aktif. Jadi kalau ada kritik dan saran boleh nanti langsung, atau memang nanti kalau butuh form nanti saya reka form agar teman-teman dapat terakomodir gitu ya. Jadi terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.